Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo masyarakat Kota Manis Pangkalan Bun dan sekitarnya, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Tentu saja kami harapkan kabar kita bersama sehat selalu. Dan kembali pada hari ini berjumpa dengan saya Pristi Indriana dalam acara kesayangan kita, apalagi kalau bukan Ragam Kesehatan. Acara ini yang selalu mengupas fakta, isu dan juga tren seputar kesehatan, dan tentu saja selalu mengundang narasumber yang kompeten dan luar biasa. Dan pada hari ini sudah hadir bersama saya satu narasumber yang sudah tidak asing lagi tentu saja bagi masyarakat Kota Manis Pangkalan Bun. Wajahnya sudah berwarna-wiri gitu di dunia persilatan. Nah, beliau adalah Dr. Erianto, spesialis forensik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dokter. Sehat. Terima kasih dokter sudah kembali berkenan bergabung bersama saya untuk berbagi informasi kepada masyarakat kita tentang seputar dunia kesehatan. Dan tentu saja kita harapkan apa yang kita bagikan bisa bermanfaat ya dokter bagi masyarakat kita. Dan tema yang kita bahas hari ini menarik sekali nih dokter. Ya, tapi mungkin agak asing di telinga masyarakat kita kalau mendengar namanya. Kita bahas tentang visum et repertum ya dokter. Nah, bingung kan mendengarnya visum et repertum. Kalau visumnya aja mungkin masih sering didengar, tapi bagian belakangnya itu agak-agak asing. Nah, jangan khawatir pemirsa, walaupun agak asing, ini mumpung ada ahlinya, kita hari ini akan kupas tuntas mengenai visum et repertum. Namun mohon izin nih sebelumnya dokter, Badan Masyarakat Kota Waringin Barat mohon izin pada hari ini mungkin suara hostnya agak sedikit terdengar berbeda gitu karena tergerus dengan adanya cuaca ekstrim, jadi terkena flu. Jadi mohon maaf agak sedikit bindeng pemirsa, tapi tidak mengurangi semangat saya untuk berbagi informasi kepada masyarakat Kota Waringin Barat. Langsung nih kita akan berbincang dengan narasumber kita. Dokter, tadi kita sudah singgung bahwa tema kita tentang visum et repertum. Sebenarnya apa sih itu dokter visum et repertum? Mohon dijelaskan kepada masyarakat kita. Iya, selamat pagi, menjelang siang buat para pemirsa yang terhormat, buat masyarakat, supaya lebih mengetahui apa itu peran dokter forensik yang ada di rumah sakit ini sebenarnya. Baik. Itu yang penting. Sebenarnya dengan adanya rumah sakit yang terakreditasi dengan rumah sakit TPB ini, salah satu adalah memenuhi persyaratan adalah adanya dokter forensik di sini. Baik. Dengan adanya dokter forensik itu membantu pelayanan terhadap masyarakat yang ada di sekitar maupun di luar daripada Kota Waringin Barat di rumah sakit Sultan Hasanuddin ini. Ya. Peran daripada forensik itu adalah melakukan suatu kerja untuk membantu daripada penyidik. Itu sebenarnya Mbak Pristi yang perlu diketahui dulu. Baik. Membantu penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan ada sesuatu tidak pidana. Baik, lanjut. Ya, sebaiknya begini. Jadi untuk membantu penyidik dalam memeriksa daripada korban yang diduga adanya suatu tidak pidana terhadap dokter spesialis forensik itu adalah mengungkap suatu peristiwa itu sendiri, apakah ini masuk dari pidana atau tidak. Baik. Dengan adanya suatu permintaan visum yang disebut dengan visum et repertum. Visum et repertum itu ada diatur dalam undang-undang. Undang-undang itu berbunyi di pasal 133 yang mana atas permintaan penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban, baik itu korban hidup maupun korban yang meninggal dunia atau sisa-sisa tubuh manusia, diduga tubuh manusia, untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dokter. Dokter forensik untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban ini adanya suatu dugaan tidak pidana. Nah, dari pasal 133 itulah maka dokter forensik bekerja sesuai dengan permintaan dari penyidik. Baik. Artinya di dalam kita melaksanakan pekerjaan itu harus ada permintaan penyidik dulu. Jadi masyarakat jangan khawatir. Semua yang kita lakukan ini secara transparan dan independen. Tidak ada bisa dikonfirmasi dengan pihak-pihak lain atas apa yang kita lakukan pemeriksaan terhadap visum itu. Jadi perlu diketahui yang Mbak Presi katakan apa itu visum et repertum itu sendiri. Betul. Visum et repertum adalah kalau kata Yunaninya adalah visa et reperta.
Artinya periksa, lihat, dan tuangkan dalam pemberitaan visum. Itu artinya Pak Presti. Oke, itu yang saya sampaikan bagaimana visum merah tersebut itu kita laksanakan sesuai dengan permintaan dari penyidik. Iya, berarti memang ini penting sekali ya. Benar. Untuk mengungkap kasus gitu ya. Iya, membantu penyidik untuk mengungkap suatu kasus yang sifatnya itu tindak pidana itu sendiri. Tindak pidana. Iya. Untuk waktunya sendiri apakah memerlukan waktu lama, dokter? Mungkin ini masyarakat biasanya ada kekhawatiran tersendiri nih, apalagi yang memiliki keluarga yang sedang diterpa musibah tindak pidana itu, mereka pasti biasanya berpikir kasihan nih kalau anggota keluarga saya divisum seperti itu. Bagaimana nih dokter prosedurnya, waktunya, mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat kita. Oke, baik para pemirsa dan masyarakat yang perlu juga kita ketahui di sini, masyarakat juga harus tahu bagaimana pemeriksaan terhadap korban itu. Yang terpenting adalah pada dokter forensik ini kita ada dua pemeriksaan. Pemeriksaan yang secara forensik klinis dan ada yang namanya forensik patologis. Di dalam kerja daripada forensik ini ada yang kita periksa pada kasus orang hidup yang disebut dengan forensik klinis. Dua, kita lakukan pemeriksaan yang patologis. Yang patologis pada korban yang meninggal dunia. Nah, pada umumnya pada masyarakat kita ini dengan adanya permintaan penyidik, baik itu korban yang hidup, itu biasanya kita lakukan pada kasus-kasus yang mana di rumah sakit kita ini, ya, kita melakukan visum et repertum itu pada kasus hidup. Itu banyak yang kita periksa pada kasus-kasus penganiayaan, pencabulan. Yang zaman pencabulan itu anak di bawah umur, pemerkosaan, ya, kasus adanya tabrak atau kasus KRL, kecelakaan lalu lintas, dan kasus-kasus yang namanya toksikologi, keracunan, itu termasuk dalam ranahnya kita sebagai dokter forensik untuk melakukan pemeriksaan pada korban hidup. Nah, yang kedua, apabila ada permintaan dari penyidik ada yang sifatnya itu patologis, minta dilakukan pemeriksaan dalam yang disebut dengan otopsi. Nah, di dalam kasus-kasus yang sifatnya otopsi itu kita melakukan pemeriksaan luar dan dalam. Dalam pemeriksaan luar dan dalam kita lakukan otopsi yang mana korban yang diduga penyebab kematian belum diketahui, tapi dalam pemeriksaan luarnya. Lalu ada permintaan penyidik untuk dilakukan otopsi atas persetujuan daripada pihak keluarga. Dia di sinilah tetap di garis bawah atas persetujuan daripada keluarga Presti. Nah, di sini yang harus kita masyarakat juga harus mengetahui, mengenal bagaimana daripada otopsi itu sendiri. Otopsi itu tidak ada direkayasa dalam pemeriksaannya. Ya, semua itu terang menerang bagaimana kita sebagai dokter forensik untuk mengetahui. Kata kunci adalah mekanisme kematiannya, sebab kematian, dan sebab akibat dari kematian itu sendiri. Disitulah kita mengetahui bagaimana nanti penyidik mengetahui bagaimana yang disebut dengan penyebab kematian itu apa. Itulah pemeriksaan otopsi yang kita lakukan terhadap jenazah yang diminta kepada dokter kita forensik untuk melakukan pemeriksaan luar dan dalam. Nah, itu sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali. Ya, supaya masyarakat jangan takut, jangan khawatir. Semua yang kita lakukan itu sesuai dengan prosedur. Tidak ada direkayasa, tidak ada dibuat-buat. Ya, saya sebagai dokter forensik bisa mempertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Luar biasa. Sudah ada janjinya tanggung jawab dunia dan akhirat ya dokter. Mungkin memang wajar kalau masyarakat banyak kekhawatiran, kecemasan wajar karena informasinya memang belum sampai. Karena tidak dapat dipungkiri memang masyarakat kita datang dari berbagai kalangan ya dokter, baik itu tingkat pendidikan, tingkat ekonomi memang berbeda. Jadi disinilah peran kita pada saat ini kita duduk bersama untuk membagikan informasi kepada masyarakat dan tentunya kita harapkan bermanfaat. Ini tadi seperti disinggung dokter bahwa ternyata ada dua pemeriksaan yaitu klinis dan patologis. Klinis untuk yang hidup dan patologis untuk yang sudah meninggal dunia. Biasanya mungkin masyarakat lebih kenal otopsi. Iya, betul.
ternyata memang luas juga visum et repertum ini ya, memang dipelajari oleh ahlinya, dan sekarang kita beruntung sekali mendapat penjelasan dari ahlinya. Jadi untuk tadi dokter digarisbawahi bahwa ada persetujuan keluarga, memang selalu seperti itu ya dokter, apapun yang kita laksanakan memang selalu atas persetujuan keluarga. Kita nggak mungkin sekonyong-konyong melakukan gitu ya dokter. Namun untuk visum ataupun otopsi ini sendiri tadi, apakah murni tindak kreativitas, maksudnya inisiatif dari penyidik saja atau bisa diminta oleh keluarga dokter? Biasanya pada kasus-kasus yang sering ditangani oleh dokter. Jadi semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan itu berdasarkan permintaan penyidik. Oh, permintaan penyidik. Iya. Gitu ya. Jadi permintaan penyidik berdasarkan pasal tadi, pasal 133. Barang bukti yang ada pada kita itu kepunyaan polisi. Oke. Jadi sebelum ada permintaan polisi, apakah itu harus kita periksa luar ataukah periksa dalam pada kasus jenazah, itu menunggu daripada perintah penyidik kepada kita. Karena mitra kita itu adalah polisi untuk memutuskan suatu perkara yang sifatnya itu pada jenazah adanya suatu dugaan tidak pidana itu. Nah, jadi juga masyarakat tidak semena-mena dokter forensik begitu jenazah masuk lalu dilakukan pemeriksaan dan kemudian diotopsi, nggak seperti itu. Tidak ada kewenangan saya, dan saya berdasarkan peraturan perundang-undangan melaksanakan tugas saya sebagai dokter forensik. Karena dalam hubungan saya sebagai dokter forensik, saya berhubungan dengan undang-undang dan hukum. Makanya disebut di situ instalasi kedokteran forensik dan mediko-legal. Artinya dokter forensik itu berhubungan dengan mediko-legal berdasarkan dengan hukum. Dia bekerja berdasarkan hukum, pelaksanaannya dia berdasarkan dengan hukum. Tidak ada yang di luar daripada hukum yang pelaksanaan tugas itu. Begitu Mbak Presti. Baik, berarti memang ada alurnya yang diikuti gitu ya. Misalnya nih, kadang-kadang masyarakat mungkin berpikir, boleh nggak sih mintanya langsung ke forensik aja tanpa melewati penyidik? Ternyata tidak boleh. Tidak. Tapi penyidik pun memberikan tadi edukasi kepada masyarakat, pada keluarga, tetap harus ada persetujuan juga ya. Oke, itu yang harus kita garis bawahi. Memang tetap ada persetujuan keluarga. Jadi semua yang kita lakukan itu sesuai dengan perintah penyidik, dan penyidik akan memberikan edukasi kepada pihak keluarga. Ini dilakukan suatu tindakan namanya otopsi. Nah, tindakan otopsi yang disampaikan oleh pihak polisi kepada keluarga, apabila dalam kasus ini belum terungkapnya suatu peristiwa itu adalah tidak pidana. Kecuali kalau kasus itu meninggal sudah terjadinya meninggal jenazah itu dalam bentuk rangka, dalam bentuk dia itu sudah meninggal dengan pembusukan yang lanjut, itu kita lakukan tindakan-tindakan daripada otopsi itu sendiri. Karena apa? Karena meninggalnya sudah terjadi pembusukan, tinggal kerangka tulang belulang atau masih ada otot yang tertinggal, itu bisa kita lakukan sesuai dengan apa yang kita temukan dalam badan jenazah itu. Dan satu lagi yang perlu juga Pak Presti juga saya sampaikan di sini, itu ada pada kasus-kasus yang sifatnya belum terungkap. Terungkap itu begini, apakah dia itu mati dulu baru dia mati dulu baru digantung, atau mati dulu baru dia ditenggelamkan, dia mati dulu baru ditabrak dulu. Itu yang belum, kadang-kadang itu yang masih rancu bagi kita daripada penyidik dan masyarakat atau keluarga, bagaimana kematian itu wajar dan tidak wajar itu. Nah, semua itu terungkap apabila setelah kita lakukan tindakan namanya otopsi atas permintaan daripada penyidik dan edukasi ke keluarga. Demikian Mbak Presti. Luar biasa horor juga ya tema kita hari ini, membahas tentang kematian pidana, ngeri sekali. Tapi memang penting sekali untuk diketahui masyarakat. Betul. Ini dokter forensik berkecimpung langsung dengan jenazah seperti itu, yang memang kasus sebanyak ini sejauh ini yang sering ditangani oleh dokter di khususnya Pangkalan Bun ya. Khususnya kita bicara tentang kota medis kita yang tercinta ini. Lebih banyak kasus yang gimana dokter? Ya, pada kasus yang paling banyak kita tangani pada kasus klinis ya. Kasus klinis ini berarti orang hidup ya? Iya, salah satunya adalah KDRT ya.
Oh, banyak Malah juga. DRT ini kadang ya Bu ya, kadang-kadang Mbak Resti ini KDRT ini sekarang ini sangat marak sekali dilakukan Waduh. oleh pelaku terhadap keluarga. Yang namanya KDRT itu apabila kekerasan itu dilakukan di dalam satu rumah. Sama ya, Nah, sama. baik itu kepada pembantu, KDRT kepada Pasangan, asisten rumah tangga, pada pasangan hidupnya, pada anaknya, dan keluarga yang ada di satu rumah itu. Nah, disebut itu ada KDRT. Nah, kasus-kasus seperti itu sering juga kita lakukan pemeriksaan terhadap korban ya, yang mana atas permintaan penyidik diantar kepada kita untuk melakukan pemeriksaan. Dan kasus-kasus itu yang klinis yang paling banyak itu yang paling kita muncul ya, yang paling muncul sekarang ini, yang paling marah ini kasus pencabulan anak di bawah. Pencabulan. Waduh, prihatin sekali saya karena saya dokter forensik terpukul. Saya sangat merinding. Saya minta kepada masyarakat, kepada keluarga, kepala rumah tangga, kepada ibu, bapak ya, yang sayang kepada anaknya, terutama yang perempuan. Baik. Anak-anak sekarang harus kita jaga. Betul. Yang harus kita perhatikan adalah bukan hanya perhatian dia kita beri makan, dia kita kasihkan sekolah, yang kuat yang kita berikan kepada dia agama. Iya, betul sekali. Itu kata kunci yang paling baik untuk mendidik anak itu adalah agama. Kita Pondasi perkuat yang memang harus agamanya. kita Pondasi perkuat, ya. agama itu. Karena sekarang ini banyak media, banyak penyiar ini siaran-siaran di baik di laptop, di apa di Media sosial HP, gitu ya, dokter, media ya? sosial, Media media sosial di HP semua itu anak-anak tahu semua bagaimana membukanya, bagaimana mendapatkan suatu suatu berita, suatu gambar, suatu apapun yang sifatnya itu porno, mereka bisa rekam, mereka itu bisa lihat. Nah, ini yang pengaruh yang sangat besar. Makanya harus diperketat daripada keluarga itu supaya bisa menjaga anaknya, terutama perempuan itu sendiri. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Karena yang saya periksa yang banyak di kita di rumah sakit ini, itu mayoritas sekarang itu banyak. Tapi banyak aja yang nggak mengadu kepada penyidik atau polisi. Mungkin karena ketakutan juga. Mungkin karena merasa trauma, merasa ini, merasa malu, aib ya. Itu juga harus kita juga maklumin kepada masyarakat. Tapi kata kunci yang harus kita buat kepada pihak kepala keluarga maupun ibu rumah tangga, tolong jaga anak itu dengan perkuat agamanya. Baik, luar biasa sekali memang hari ini tema kita selain ada kengeriannya, kita membahas kematian, kita membahas penganiayaan, tapi ada pelajaran berharga juga yang kita dapatkan hari ini masyarakat, pemirsa, bahwa ternyata memang keluarga itu memang lini terdepan yang memang harus berjuang bersama gitu ya. Yang pasti pondasi keagamaan tadi harus diperkuat. Karena kalau pondasi keagamaan sendiri sudah kuat, insya Allah kedepannya juga lebih kuat menghadapi hal lain ya dokter. Nah, tadi sesuai dengan himbauan dokter kita, narasumber kita yang sudah hadir bersama kita, bahwa mari lebih peduli, terutama keluarga kita ya dokter. Karena kasus yang kita temui ternyata di Pangkalan Bun ini sendiri banyak sekali pencabulan, yang artinya adalah pencabulan itu untuk usia di bawah ya dokter ya, dan itu tentu saja sangat membuat trauma gitu ya. Dan ternyata visum ini sendiri sangat-sangat berpengaruh ya dokter, sangat-sangat berguna sekali untuk mengungkap tindak pidana ya dokter ya, sangat membantu sekali. Dan memang mungkin kita bukan hanya mengajak keluarga ya dokter ya, tapi bisa menggandeng stakeholder terkait untuk lebih peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Jangan malah kalau ada sesuatu yang kena musibah malah dikucilkan gitu dokter ya. Karena kadang-kadang memang seperti itu yang ada di masyarakat kita. Mungkin pola pikir kita yang harus dirubah bersama-sama. Ayo masyarakat kita, kami mengimbau. Kita pada hari ini tema kita yang kita bahas adalah visum et repertum, yang dimana sudah disampaikan oleh narasumber kita bahwa sangat berguna untuk mengungkap tindak pidana, baik itu terhadap orang hidup ataupun yang sudah meninggal. Dan ternyata ada lagi pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil pada hari ini, yaitu
mari lebih peduli, mari lebih menjaga, mari lebih saling menyayangi, baik itu keluarga sendiri maupun orang di sekitar. Jangan acuh tak acuh, tapi ayo lebih peduli. Karena ternyata permasalahan kesehatan itu bukan hanya kesehatan fisik saja, tetapi juga mental ya dokter ya. Karena tadi seperti disampaikan oleh narasumber kita bahwa kasus yang banyak terjadi di Pangkalan Bun ini sendiri, selain KDRT adalah pencabulan. Itu tentu saja akan berpengaruh sekali pada masa depannya karena itu bisa menyebabkan trauma ya dokter. Pada anak itu, iya benar. Baik, mari tadi kita saling bahu-membahu ya dokter ya. Jangan takut aib keluarga itu terungkap, tapi kita mengungkap suatu peristiwa itu agar lebih terang dan kebenaran itu akan kita tegakkan, agar si pelaku jangan lagi melakukan tindakan itu terhadap yang lain. Iya betul sekali. Itu yang harus kita batasi. Baik, baik sekali. Terima kasih sekali dokter. Ini penting sekali bahasan kita hari ini dan tentu saja sangat bermanfaat. Ayo masyarakat kita jangan takut. Jika memang menemukan hal-hal seperti itu, ikuti saja prosedurnya, laporkan. Nanti akan ada alur lagi, prosedur lagi yang akan dilakukan oleh tim penyidik bermitra dengan tim forensik agar kita bisa mengungkap tindak kejahatan itu ya. Nah, itu wujud kasih sayang kita juga terhadap sesama karena sharing is caring ya dokter. Karena kita makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, tetapi kita berdampingan dengan orang lain. Mari saling peduli ya dokter ya. Baik, terima kasih dokter sama-sama Mbak Presti sudah berkenan meluangkan waktunya yang berharga, yang sibuk sekali. Sama-sama buat pemirsa semua, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat buat kita, buat diri saya sendiri, buat keluarga, buat masyarakat yang ada di kita di Kota Waringin Barat ini, Kota Waringin Barat yang kita cintai ini. Agar semua peristiwa yang sifatnya itu ada dugaan pidana, jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan ke penyidik atau polisi untuk mengungkap suatu peristiwa itu supaya terang-terang, kemudian nanti akan dilakukanlah siapa pelaku tindak pidana itu supaya cerah dalam melaksanakan perbuatan-perbuatan kejahatan yang dia lakukan. Itu Mbak Presti. Aduh Mbak Presti. Kita pamit undur diri ya dokter ya. Mbak Presti, sama-sama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya ini. Terima kasih sama-sama. Semoga bermanfaat ya Mbak Presti ya. Oke. Baik, saya selalu siap untuk memberikan pelayanan terbaik di rumah sakit kita Sultan Imanuddin. Luar biasa. Baik pemirsa, saya pamit undur diri. Saya Presti Indela sebagai pembawa acara dan juga Dr. Erianto spesialis forensik sebagai narasumber kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya pula jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be positive and stay healthy dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Oke.